diajarkan bahwa ada kasih sayang walaupun kepada seekor anjing. Tak boleh disebut dalam masjid, kata sebagian. Jangan sebut itu dalam masjid, Ustaz. Haram hukumnya. Kok ada kasih sayang dalam hati walaupun kepada seekor anjing. Seorang perempuan wanita tuna susila, nakal, jahat, kotor, tapi kemudian ada matanya melihat seekor anjing. Mesin sensor rusak. Yang menjulurkan lidahnya kehausan, mau minum gak bisa karena sumurnya dalam. Maka dia ambil sepatu bootnya, dia masukkan air ke dalam, dia tarik ke atas, dia berikan kepada seekor anjing. Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Tapi jangan salah paham dengan hadis ini. Hadis ini bercerita tentang rasa kasih sayang, bukan nyuruh miara anjing. Jangan gara-gara ini besok semuanya beli anjing. Tentang masalah anjing ada hadis yang lain. Maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic yang dipakai protokol, nah, yang pakai pegang gini, pegang. Tak, saya tak, telinga saya tak. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Habaib al-Fadil, al-Ulama al-Ajilla, matta'ana Allah bituli umurihim. Mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib dan ulama, acara kita malam ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadir pada malam hari ini guru-guru kita, para asatiz, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnain abada yukhaffaf anhu al'adhabu masruran bi ahmada fa kaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau di tempat lain saya ceramah, saya baca dulu, saya terjemahkan, baru jamaahnya mengangguk. Di sini belum saya terjemahkan udah ngangguk. Hebatnya luar biasa. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu. Kalau si kafir Abu Lahab yang sudah jelas dicela Allah Ta'ala, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal selama-lamanya dia dalam api neraka. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Menurut riwayat dia diringankan azabnya setiap hari Senin. Yakhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada. Diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Jadi kalau ada orang rajin maulid, ikut maulid, baca maulid, dengar maulid, hadir maulid, tapi tidak sholat, itu nanti masuk neraka tapi ringan setiap hari Senin. Mau apa enggak? Banyak juga yang mau. Ini yang buat syair ini siapa? Al-Hafiz Al-Maqdisi. Al-Maqdisi. Al-Hafiz, kalau disebut kata Al-Hafiz, itu hafal hadis 3000 hadis. Bayangkan itu. Kemarin waktu tanggal 10 Muharram, bapak-bapak puasa enggak? Ustadz Somad emang puasa, saya puasa. Tapi kan nggak wajib Pak Ustadz. Memang tim ngasih tahu sama saya, Ustadz nggak usah puasa,
Ustaz kan capek ceramah. Saya bilang memang nggak wajib, tapi yang ngajak kan saya. Jamaah harus puasa. Mari kita puasa Asyura. Ustaz puasa? Enggak. Saya puasa. Saya puasa. Kenapa kita puasa Asyura? Hadza yaumun salihun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini hari yang baik. Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Allah menyelamatkan Musa, menenggelamkan Fir'aun itu tiap tahun apa sekali? Sekali kan? Terus puasanya diulang setiap tahun. Sudah 3000 tahun diulang terus. Itulah dalil boleh mengulangi peristiwa yang sama setiap tahun, mensyukuri nikmat Allah atas selamatnya Musa. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat selamatnya Musa? Ada. Nikmat apa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa dalil maulid saya sebutkan? Sudah berapa dalil maulid saya sebutkan? Inilah susahnya ceramah sama jamaah yang belum makan malam. 2. Yang pertama tadi syair Al-Hafiz Al-Maqdisi. Yang kedua tentang puasa Asyura itu dalil dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Levelnya Al-Hafiz semua. Ada lagi Pak Ustaz. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Apa makna hari-hari Allah itu? Maka kata Imam Ad-Daraqutni, makna bi ayyamillah artinya bi ni'amillah. Ingatkanlah mereka tentang nikmat sehat, ingatkan mereka tentang nikmat anak, ingatkan mereka tentang nikmat makan, ingatkan mereka tentang nikmat iman dan Islam. Tapi mungkinkah kita beriman dan berislam tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW? Mungkin? Tidak. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam, betul. Tapi kita tahu iman dan Islam karena dia, maka kedatangan dia adalah nikmat yang terbesar. Maka makna wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang nikmat Allah terbesar, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa dalil? 3. Cukuplah itu ya. Kalau ada Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawilil Fatawi, Al-Hafiz Al-Maqdisi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 3 orang Al-Hafiz yang hafalan hadisnya 300.000 hadis, 200.000 hadis, menyatakan maulid itu boleh, maulid itu dianjurkan. Tiba-tiba datang ustadz yang hafal hadisnya 2, itu pun kalau laptopnya hidup. Al-ilmu fil laptop. Gurunya YouTube. Tabayatubu YouTuban. Saya tidak mengajak jamaah, saya cuma menceritakan diri saya. Saya ikut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya ikut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, saya ikut Imam Al-Jazari, saya ikut Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi. Jamaah mau ikut imam, terserah mau ikut imam apa. Yang penting saya tidak ngatain orang, yang penting saya hanya menjelaskan saja. Terserah jamaah mau ikut apa tidak. Yang penting saya bicara 60 menit sesuai yang tertulis di botol. Tuh, ada tambahan dikit. Paling sulit mengumpulkan orang, betul. Paling susah mengumpulkan orang. Kalau nggak percaya, tanya sama caleg-caleg. Ada yang bawa sembako, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih kaos, ada yang ngasih duit untuk ngumpulin orang. Tapi maulid nggak perlu, cukup kasih tahu aja, jamaah besok ada maulid, maka orang ramai berdatangan. Maka maulid adalah salah satu sarana untuk mengumpulkan umat Muhammad sallallahu alaihi. Kalau umat Muhammad sudah berkumpul, isilah dengan tausiah. Maka maulid itu boleh bersyarat. Apa syaratnya? 5. Yang pertama, ada pembacaan Al-Quran. Udah baca Quran?
Makanya saya heran tadi, begitu sampai langsung disuruh duduk. Saya tanya, loh ini acara apa namanya? Biasa kan kata sambutannya sampai 7. RT, RW, Kades, Kadus, Kapolres, Kapolsek, Dandim, Bupati, Gubernur, Wali Kota. Udah jam 12 barulah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abdul Somad LCMA jam 12.30. Langsunglah naik Ustaz Somad. Bismika Allahumma. Tapi malam ini luar biasa. Tiba-tiba naik langsung tausiah. Langsung dikasih kursi. Orang capek-capek nyari kursi. Saya ada kursi nggak mau diduduki. Nggak sopan. Ada tuan syekh, masyayikh kita, ada habib kita. Masa saya duduk di atas? Nah, jadi kalau saudara-saudaraku di belakang berdiri sama posisi kita. Kalian berdiri, saya berdiri. Dan kita sama-sama lambat datang. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita di acara maulid ini bertemu pula kita kepada sahibul maulid Nabi Muhammad SAW. Di mana itu suara ramai sekali? Di bawah? Di luar? Mereka itu di luar pakai tenda, pakai layar. Mana kamera yang pakai layar? Ini. Hai jamaah semua, apa kabar kalian di sana? Jangan kalian sangka kami di dalam ini enak adem ayam panas tahu. Sedang di dunia saja kalian tak dapat masuk masjid, apalagi di surga. Ustaz jangan ngomong gitu Pak Ustaz. Karena surga itu seluas langit dan bumi. Yang masuk surga itu siapa? Yang hatinya bersih. Walaupun di dalam masjid kalau hati kotor mungkin masuk surga? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tak ada guna harta, hari itu tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, hatinya salim. Ya Allah berikanlah kami hati yang salim. Semuanya amin. Ada ibu-ibu satu diam aja. Ibu kok nggak ngamin kan? Saya sudah dapat salim. Rupanya nama suaminya Bang Salim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian pertama yang ingin saya jelaskan, bahwa maulid ini adalah dianjurkan, dibolehkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal. Jadi jangan dalam hati kita, kenapa Bapak pergi maulid? Saya sebenarnya dalam hati saya berontak ingin datang maulid ini sebenarnya Ustaz. Saya sebenarnya ragu tentang maulid ini. Terus kenapa datang? Daripada nanti jenazah saya nggak dimandikan. Jadi dia punya kepribadian ganda. Makanya harus yakin bahwa maulid yang kita laksanakan ini adalah benar. Kalau tidak kita goyang-goyang, ragu-ragu. Ada pula orang mengatakan maulid ini bid'ah. Kalau maulid itu bid'ah, berarti yang datang itu masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Karena dia membawa kepada bid'ah. Na'udzubillah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Neraka jahanam tempatnya. Oleh sebab itu maka pahami ini dengan baik. Maulid adalah sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kita tidak pakai Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Maka dengan adanya maulid, anak-anak kita tahu, papa, itu mereka ngapain rame-rame? Maulid, brother. Maulid anakku. Maulid guys. Supaya apa? Supaya mengenalkan kepada umat, mengenalkan kepada anak-anak kita. Bahkan di Mesir itu, kalau hari bulan maulid, itu mereka bagi-bagi manisan. Halawah manisan. Ada manisan kacang, ada manisan tepung. Kita kadang terkejut, nggak ingat bulan maulid. Apa ini? Ada apa? Salli ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maulidur Rasul.
mengenalkan, mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita ingat Nabi hanya pada bulan Maulid? Tidak. Belum lagi mata kita terbuka, nama dia sudah disebut. Betul? Apa buktinya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama dia disebut. Berapa kali nama dia disebut? Ba'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka. Siapa itu orang yang celaka? Ketika namanya disebut tapi kau tidak berselawat kepadanya. Itulah orang yang paling celaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz Somad kalau selawat pakai sayyidina? Yang ngomong sayyidina itu bukan saya. Dia sendiri yang ngomong dirinya sayyidina. Ana sayyidu waladi Adam. Ana, saya sayyidu, pemimpin waladi Adam. Semua anak cucu Adam ini akulah pemimpinnya. Maka kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan Somad yang buat-buat ngawur. Sedangkan menyebut nama saya pun protokol tetap pakai tata krama, sopan santun dan etika. Belum pernah lagi protokol menyebut. Berikut ini mari kita dengarkan kata tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini yang datang-datang malam ini adalah orang yang biasa mendengar solawat sejak dari dalam perut ibunya. Dari dalam perut. Emangnya bisa mendengar dalam perut? Siapa yang bilang? Inna khalaqanal insan. Kami ciptakan manusia min nutfatin amsyajin, dari sperma yang bercampur dengan sel ovum, sel telur. Nabtalihi, kami uji. Faja'alnahu, kami jadikan dia sami'an basira. Ketika saya jelaskan ayat ini, datanglah secari kertas dari ibu-ibu perempuan. Saya udah berdebar aja jantung saya. Ada apa itu? Saya sangka surat kritik supaya hentikan ceramahnya. Ini sudah menyinggung perasaan seseorang. Ternyata ada tertulis di kertas, yang Ustadz sampaikan itu benar menurut saya, seorang dokter SPOG, spesialis objin. Tahu spesialis objin? Bahwa janin di dalam perut itu ternyata bisa mendengar. Makanya apa yang didengar oleh janin ketika ibunya bersolawat sambil masak nasi goreng pagi? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tadi waktu saya masih di bawah, sayup-sayup suara masuk ke jendela, masuk ke telinga, masuk ke tangkai jantung, masuk ke dalam otak. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil. Di mana tadi yang nyanyi-nyanyi itu? Di luar? Di bawah? Saya sangka di sini. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau anak-anak muda yang suaranya bagus, kalian bersyair-syair, katanya Pak Ustadz melantunkan lagu-lagu itu hukumnya haram. Loh, kok haram? Kira-kira melantunkan Imam Masjidil Haram baca Fatihah itu pakai lagu atau enggak? Pakai irama atau enggak? Pakai irama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
mohon maaf kasetnya agak rusak. Itu pakai irama. Bayangkan kalau baca Fatihah nggak pakai irama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana pakai irama? Syekh Masyari Rashid, Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Hudzaifi, itu semuanya, Syekh Bandar Balila, itu semuanya suka kita mendengarnya. Azan juga demikian. Makanya anak-anakku, adik-adikku yang suaranya bagus, ikut gabungkan diri dengan kelompok hadrah, latihan baca burdah, syair Ad-Diyaul Lami, syair Al-Barzanji, syair Ad-Dibai. Apa isi syair-syair itu sebenarnya? Isinya 3. Yang pertama, pujian-pujian kepada Nabi. Yang kedua, solawat-solawat kepada Nabi. Yang ketiga adalah sejarah Nabi. Maka isinya baik, baik, baik. Kadang masyarakat ini nggak paham hadir aja. Kira-kira yang nggak paham hadir dapat syafaan apa enggak? Dapat. Datang, duduk, dengar, diam, ngantuk, pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad adalah bahwa yang kita lakukan ini benar, tidak salah. Yang kedua, bahwa maulid yang dibaca, Quran yang dibaca itu adalah baik karena isinya solawat. Solawat terbagi kepada 2. Ada solawat ma'thur yang ada dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada 5 solawat ma'thur. Di mana bisa kami lihat Pak Ustaz? Sahih Bukhari. Kami nggak punya Sahih Bukhari Pak Ustaz. Sudah saya muat dalam buku. Apa namanya? 99 tanya jawab salat. Oh, ujung-ujungnya jual buku ya. Download gratis di internet. Cari saja Abdul Somad LCMA 99 tanya jawab salat. Dapat linknya, like and share. Bagi. Boleh kami print Ustaz? Boleh. Kami jual? Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kita lakukan ini adalah benar. Yang kedua, membaca maulid adalah bagian dari solawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 silap kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dihapuskan dosa-dosanya, termasuk yang diangkat derajatnya, termasuk orang yang dimuliakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita ambil sedikit secuil sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan Nabi dalam 60 menit, 63 tahun diceritakan dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil. 60 tahun mau dipres jadi 60 menit. Gimana ceritanya? Oleh sebab itu yang diceritakan Abdul Somad malam ini 0,01% dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada pengajian Syekh hadir, ada pengajian Habib datang, ada pengajian Kiai datang, pengajian sirah. Malam ini tabligh akbar ramai-ramai datang, tapi ilmu yang banyak adalah pada pengajian halakoh-halakoh ilmu. Siap menghadiri pengajian para ulama, para kiai, para ustadz, para masyayikh? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Nah, ini poin yang ketiga. Saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang duduk. Nabi sedang duduk. Di samping Nabi ada anak kecil. Di depan anak kecil itu ada tempat air. Kalau tempat saya tempat air itu namanya ceret. Di sini apa namanya? Teko. Terserahlah apa namanya, pokoknya tempat air. Ketika Nabi mau mengambil tempat air itu, Nabi permisi dulu ke anak kecil ini. Kata Nabi, saya ambil ya. Kata anak kecil itu, silakan ya Rasulullah. Apa maknanya? Akhlak Rasulullah SAW menganggap orang ada, melihat orang nyata.
manusia ini perlu dihormati keberadaannya. Jangan sampai menganggap orang ini nggak ada. Makanya saya kalau lewat di depan adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, saya gini kan. Mereka itu ada, cuman mau disalami satu-satu waktu nggak cukup. Baik Bu, sehat ya. Ini kadang banyak juga orang ini kalau nenek-nenek, kalau anak gadis sehat. Anggaplah manusia ini ada. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Makkah, tahun ke-8 hijrah, pasukan yang dia bawa 10.000 pasukan, lengkap dengan tombak, baju besi dan kuda. Saat itu musuhnya Abu Sufyan sedang menggigil ketakutan. Apakah dianggapnya orang itu tidak ada? Ada. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Buat orang itu ada. Itulah makanya kalau sedang acara, yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang saya hormati Bapak dan Ramil, yang saya hormati Bapak Fulan. Orang barat kadang nggak gitu, dia langsung naik, ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen. Tapi kita sebut. Dan saya karena tidak hafal, takut salah, saya tetap mengatakan para habaib, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, insya Allah tak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kata jamaah, hormati orang, anggap keberadaannya, jangan sepelekan dia, karena sekecil apapun orang, dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyepelekan manusia. Nampak anak kecil, kau anak kecil nak, dosamu belum ada, langsung dia duduk kan. Nampak orang tua, bapak sudah tua, aku belum pernah tua. Jangan sepele sama orang tua, mereka pernah muda dan pernah tua. Kita cuma muda, belum jamin sampai tua. Saya lahir 1977, sekarang 2019, umur 24, masih muda. Banyak yang nggak setuju, ya nggak apa-apa. Yang megang mikrofon saya, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak mu'alaf, baru masuk Islam, memang kau baru belajar sholat, doa belum bisa, tapi dosamu nol, saudaraku. Maka muliakan orang, anggap orang ada, jangan angkuh, jangan sombong. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang lewat, ada nama anak kecil namanya Abu Umair. Waktu itu dia main-main burung pipit, burung kecil. Nama burung itu bahasa Arabnya Nughair. Apa kata Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai anak kecil, apa kabar burung-burung pipitmu yang kemarin? Apa maknanya? Jumpa anak kecil itu ngobrol, ajak cerita. Makanya saya kalau ketemu ada jamaah anak kecil, Ustaz Somad, Ustaz Somad, saya tanya, kelas berapa? Kelas 5 Ustaz. Sekolah rajin ya. Boleh selfie Ustaz? Mungkin itulah yang akan menjadi kenangan dia setelah dewasa nanti. Bayangkan kalau ternyata dia jadi jenderal bintang 5. Bayangkan kalau ternyata dia menjadi pejabat di masa akan datang. Kalau dia ditangkap KPK, kita nggak kenal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan kalau itu dia ingat sepanjang zaman, mati kita, dia ingat. Dulu waktu saya masih kecil, datang Ustaz Somad menyalami saya, maka untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah dia bacakan. Jangan baca sekarang. Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sepelekan orang, jangan anggap mereka tidak ada. Mereka adalah ada, termasuk anak-anakku yang kecil-kecil di sana. Kalian tetap ada di hatiku, walaupun kalian jauh di mata, dekat di hati. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa bisa ibu ada 2 orang di atas? Mana anggota yang lain? Saya tetap menganggap keberadaan ibu ada di tengah-tengah kami. Masya Allah, tabarakallah. Tolong kasih tangga, ibu tuh mau turun, dia segan mau ke tangga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah menyepelekan orang. Ustaz Somad itu cuma pandai ngomong aja, ceramah aja, katanya menghormati orang, menganggap keberadaan orang. Buktinya dia dari tadi nggak ada menghormati orang di belakang. Oh, ini udah saya salami semua. Ini tadi sebelum maju saya udah salaman dulu ya, pamit ya, pamit ya. Ustaz mau pulang? Enggak, mau ceramah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, akhlak Nabi yang pertama adalah walaupun anak kecil,
Nabi sedang berdua, bertiga, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kenapa Ustaz memanggilnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Yang ngomong bukan saya. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain pemimpin pemuda penghuni surga. Nanti anak-anak bikers subuhan masuk surga. Nanti anak-anak jombloan fisabilillah masuk surga. Nanti anak-anak ekstatu masuk surga. Anak-anak muda yang taubat hijrah masuk surga. Dan pemimpinnya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Pemimpin kalian. Kalau perempuan masuk surga, siapa pemimpinnya Ustaz? Sayyidatuna Fatimah. Inna Fatimata Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah pemimpin perempuan penghuni surga. Yang laki-laki siapa pemimpinnya Pak Ustaz? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi memperlakukan Hasan dan Husain? Dipeluknya, diciumnya. Ada seorang Arab Badui di samping Nabi. Apa kata dia? Anakku 10, satu pun tak pernah kucium. Lihatlah berapa kerasnya hati orang Arab Badui. Keras. Anaknya 10 laki-laki, satu pun tak pernah diciumnya. Di Indonesia, sepreman-preman tengiknya, setengik-tengik premannya, bertato tegap, antingnya sebesar lubang hidung. Tapi kalau sudah dikasih anak seram, kumis tebal, rambut gak pernah dicuci 3 bulan. Tapi kalau sudah dikasih anak kecil, hilang premannya. Ini keras sekali. 10 anaknya, satu pun tak pernah dia cium. Apa kata Rasulullah SAW? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Yang sayang itu adalah disayang Allah kalau ada rasa sayang dalam hatinya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau sayangi makhluk Allah yang di bumi, maka makhluk-makhluk di langit akan mengasihimu. Allah Subhanahu wa taala akan menyayangimu. Malaikat akan mendoakanmu. Maka mesti ada rasa kasih sayang di dalam hati. Saya yakin dan percaya jamaah ini pasti sayang sama saya. Betul? Apa bukti sayangnya? Mereka selalu mendoakan saya. Walaupun tak saya minta, tapi malam ini saya tegaskan sekali lagi. Ustaz minta doa apa? Satu saja. Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Nah, ini penting. Itu di akhlak, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa apa? Menganggap orang ada, menyayangi orang. Diajarkan bahwa ada kasih sayang walaupun kepada seekor anjing. Tak boleh disebut dalam masjid, kata sebagian. Jangan sebut itu dalam masjid Ustaz, haram hukumnya. Kok ada kasih sayang dalam hati walaupun kepada seekor anjing. Seorang perempuan wanita tuna susila, nakal, jahat, kotor, tapi kemudian ada matanya melihat seekor anjing. Mesin sensor rusak. Yang menjulurkan lidahnya kehausan, mau minum gak bisa karena sumurnya dalam. Maka dia ambil sepatu bootnya, dia masukkan air ke dalam, dia tarik ke atas, dia berikan kepada seekor anjing. Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Tapi jangan salah paham dengan hadis ini. Hadis ini bercerita tentang rasa kasih sayang, bukan nyuruh miara anjing. Jangan gara-gara ini besok semuanya beli anjing. Tentang masalah anjing ada hadis yang lain. Maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Jadi setiap hari amalnya kurang 7 km, 7 km, 7 km. Jadi kalau setahun amalnya berkurang sejauh hampir. Sementara amal dia satu hari sebesar bisul, dikurangi sebesar 7 km. Jadi amal dia tiap hari min. Lalu untuk apa Nabi cerita itu? 3 makhluk yang kotor. Anjing kotor, WTS kotor, sepatunya kotor, bekas kaki baru busuk.
tapi ada rasa kasih sayang di dalam hati. Maka orang kalau sudah dicabut Allah kasih sayang dalam hati, tak lagi bisa membedakan mana beras raskin, mana beras ramos. Kalau orang sudah dicabut rasa kasih sayang dalam hati, tak lagi bisa membedakan mana anak kandung, mana anak manusia. Tidak ada serigala yang menerkam anaknya, tidak ada gajah yang menginjak anaknya, tapi ada manusia yang memasukkan anaknya ke dalam kresek, dimasukkan ke dalam kotak, diletakkan di depan masjid, diletakkan di depan panti asuhan. Akhirnya pagi-pagi bapak panti melihat ada anak, dia ambil, dia mandikan, dia jaga, dikasihlah nama anak, namanya Mehmet bin Kardus. Mohon maaf Pak Mehmet yang tersebut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dalam hatinya tetap ada rasa kasih dan sayang. Makanya tempat kita itu namanya rahim. Rahim bukan dari bahasa Indonesia, rahim bukan bahasa Melayu. Anar Rahman, aku ini Rahman. Sakaktur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari namaku. Tahu rahim? Rahim kantong janin yang ada dalam perut perempuan. Itu yang sampai sekarang belum bisa dibuat oleh dokter. Merubah wajah jadi wajah perempuan banyak yang bisa. Namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Tapi untuk menciptakan rahim, sudah ada yang bisa? Belum. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada rahim di dalam, itu anak bercampur dengan sambal terasi. Tempat yang paling adem, tempat yang paling ayem, tempat yang paling nyaman di dunia ini adalah rahim. Perempuan Afrika Utara, cuacanya panas. Di Afrika Utara itu panas, cuacanya cuma dua, panas dan panas sekali. Tapi tidak ada janin yang keluar melompat karena kepanasan. Di kutub utara, kutub selatan, dingin, 0 Celcius. Di bawah itu lagi. Tapi tidak ada janin yang tiba-tiba menggelinding keluar jadi es batu. Kenapa? Karena di dalam adalah tempat yang aman, nyaman, damai, dan bakteri tidak bisa masuk ke dalam. Allah yang menjaganya. Diambil dari Asmaul Husna. Makanya rahim, kasih sayang. Di dalam hati itu mesti ada rasa kasih dan kasih sayang. Yang hadir ini mudah-mudahan dalam hatinya ada rasa kasih sayang. Jadi kalau ada pulang nanti, tiba-tiba dilihat sendalnya hilang, itu kira-kira siapa yang gak punya rasa kasih sayang? Ketika sendal dia hilang, dia pulang merasa gimana pulang? Diambilnya sendal orang lain. Wah, kita ngasih sampel itu yang simpel, sederhana, kecil saja. Amalkan pengajian ini. Pulang dari sini, sampah berserakan di depan masjid. Kira-kira orang yang suka buang sampah sembarangan itu ada rasa kasih sayang nggak dalam hatinya? Nggak sayang dia. Bagaimana rasanya kalau besok pagi bangun melihat sampah? Apa kata orang? Ah, inilah gara-gara Abdul Somad Tabligh Akbar ini kan, Ustaz sampah itu kan. Makanya nanti pulang ambil sampah, buang. Sampah botol yang kita buang masuk ke dalam tanah. Berapa tahun dia baru hancur? 100 tahun. 100 tahun baru hancur dalam tanah. Bayangkan ada cacing yang gak punya mata, dia sangka ini donat, tiba-tiba plastik. Kata cacing, awas kau yang suka buang sampah sembarangan, sampai masanya akan tiba. Nah, begitu kau mati langsung diserbunya. Brownies siap katanya. Inilah yang dulu buang sampah sembarangan. Hari ini kau boleh tertawa saudaraku, tapi sampai masanya nanti waspadalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, boleh nggak menyakiti binatang? Diganggu sama lalat, tidur siang diganggu sama lalat, tangkap, buang sayapnya satu, lepaskan, kasih tahu sama temanmu yang lain, rasakan akibatnya. Boleh. Siapa yang mengajarkan kita tidak boleh menyakiti binatang? Dia yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Satu kali pukul mati. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik?
falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Ngasah pisaunya pun nggak boleh di depan mata kambing. Kambing dibaringkan, diasah pisaunya di depan mata kambing. Awas lo ya. Ntar lo ya. Kambing, binatang, hewan tidak boleh tersakiti. Apa kata Rasulullah SAW ketika ada melihat ada seorang laki-laki, dia baringkan kambingnya, dia asah pisaunya di depan mata kambing. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah kalau mau buat dia mati berkali-kali? Kata Nabi kalau mau ngasah, makanya telinga kambing itu ditarik untuk menutup matanya. Makanya telinga kambing itu panjang. Tarik telinga kambing untuk nutup matanya. Tutup. Kalau nggak ada juga cari masker. Kalau nggak juga pakai tangan. Sorry my God, sorry my kambing, kupotong engkau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil kambing. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil lalat. Lalat dapat rahmat, kambing dapat rahmat. Kenapa Ustaz tidak cerita tentang kemanusiaan? Sedangkan kambing saja mendapatkan kasih sayangnya, lalat saja mendapatkan kasih sayangnya, saja mendapatkan kasih sayangnya, apalagi manusia. Makanya seorang penulis dari barat menulis tokoh-tokoh dunia, tapi yang dia buat nomor satu adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Michael H. Hart, 100 ranking influential person in history. 100 ranking. Ternyata kalau habis makan bakwan lancar bahasa Inggris. 100 ranking tokoh manusia dunia, influential person, orang paling berpengaruh dalam dunia. Bukti nyata, kalau yang nulis itu orang Islam, biasa. Orang Islam nulis Nabi Muhammad nomor 1, biasa aja. Boleh jadi dia mau cari muka ke Nabi, mau minta syafaat nanti pas di akhirat, ya Rasulullah masukkan aku surga lah, dulu kau kan buat nomor 1. Tapi ini bukan orang Islam. Dia melihat apanya? Ada kemanusiaan dalam diri Nabi. Tapi aneh bin ajaib, malah orang Islam menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Betul kata pepatah Arab, aduun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Musuh yang berotak lebih baik daripada teman yang otaknya didengkul. Itu terjemahan bebasnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hanya bercerita tentang nabi kita, tapi kita mendidik anak-anak kita juga punya rasa kasih sayang seperti sayangnya Nabi Muhammad SAW. Amin. Makanya kalau pergi ke masjid, ambil uang 20.000, 10.000, 5.000, kasih ke anak kita. Kasih ke anak kita. Terima kasih papa, terima kasih beli pulsa main game ya. Jangan. Ini untuk apa? Nanti kalau ada fakir miskin kasih. Menanamkan dari kecil rasa kasih sayang. Ini kecil-kecil dibelikan mainan burung. Dibelikan burung, main-main burung, lompat burung, dibanting-banting burung. Berikan anak kucing, ditarik kucing tarik. Mana rasa kasih sayang kita? Saya waktu kecil dulu dapat anak burung, pergi ke sawah nyari-nyari, dapat anak burung, bawa pulang ke rumah. Apa kata emak saya? Bawa burung ini pulang, antarkan ke sarangnya lagi, karena maknya sekarang sedang nangis nyari-nyari anaknya. Simple cara berpikir emak kita, karena dia tidak tahu ayat Quran dan hadis Nabi, tapi dia sedang mengajarkan ada rasa kasih sayang. Apakah ini ada dalam hadis Nabi? Ternyata setelah saya cari, ternyata ada. Apa kata Nabi SAW? Ketika ada seorang sahabat Nabi mengembalikan anak burung, dia bawa pulang ke rumah. Dan itu terjadi juga pada seorang tabi'in bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham membeli kurma. Membeli kurma. Biasanya kurma ini karena manis ada semut, bukan soman, semut. Dia bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah dia buka, ada semut di dalam. Dia pulang lagi ke tempat beli kurma itu. Ketika orang bertanya, kenapa kurma yang sudah dibeli dibawa pulang lagi? Hidup di perantauan itu menyakitkan. Orang nggak ngerti apa yang kau maksud hidup di perantauan menyakitkan. Dia sudah aku bawa pulang jauh, maka meninggalkan orang sekampungnya. Bayangkan, kita sudah pisahkan dia dari geng-gengnya. Pernah tak kita memikirkan semut? Pernah tak kita memikirkan nyamuk? Pernah tak kita memikirkan itu semua?
Kita terlalu memikirkan diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu. Ini nampaknya Ustaz Somad ini ngawur ini. Mana ada Nabi mengajarkan tentang semut? Itu nggak boleh buang air kecil di lubang tanah. Pergi outbound, pergi camping, pergi ke bukit, nampak lubang tanah, kencing di lubang tanah. Boleh apa nggak boleh? La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kencing di lubang tanah. Kenapa? Boleh jadi mereka sedang acara pilkades di dalam. Tiba-tiba datang banjir bandang dengan angin puting beliung. Habis baliho-baliho mereka di dalam. Pernah nggak kita berpikir? Ada dua alasan mengapa tidak boleh kencing di lubang tanah. Pertama, masakinul hasyarat, tempat tinggalnya serangga-serangga. Masakinul jin, karena lubang tanah tempat tinggalnya jin. Banyak sekarang anak-anak SMP kencing di belakang kelas, kerasukan. Diganggu jin, dibacakan sama ustaz baca ruqyah. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa kamu ganggu anak SMP ini? Dia sudah membanjiri rumah kami. Lebih parah daripada banjir di Jakarta, kata jin. Luar biasa itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah mendengar istilah istinja dengan batu? Bagaimana kalau batu tidak ada? Ada tulang onta, tulang kambing, tulang kerbau. Kata Nabi SAW, jangan istinja menggunakan tulang kambing, tulang kerbau, tulang onta. Kenapa? Innahu ta'amu ikhwanikum. Karena tulang-tulang itu adalah makanan saudara-saudaramu. Tulang onta, tulang kambing, tulang kerbau adalah makanan jin. Sekarang kenapa jin mengamuk? Tulangnya habis. Habis sudah tulang kami dimakan manusia semua. Akhirnya tulang manusia lah kami santap, kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, poin yang ketiga, menganggap orang itu ada, merasakan kasih sayang manusia, dan kasih sayang itu menebar kepada seluruh makhluk. Itulah pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ada seorang anak menyimpan meja bapaknya yang sudah lapuk, padahal meja itu banyak dijual di pasar. Kenapa meja ini disimpan? Disinilah dulu kakekmu menulis surat-surat buku-bukunya. Di meja ini dulu dia membaca Al-Quran. Di meja ini dulu dia membaca. Yang mahal itu mejanya atau sejarah di balik meja itu? Sejarah tak dapat dibeli, uang banyak, tapi meja tetap disimpan. Adakah Nabi Muhammad SAW meninggalkan meja? Tidak. Adakah Nabi meninggalkan istana yang megah dan mewah? Tidak. Adakah Nabi Muhammad SAW meninggalkan kursi dari emas? Tidak. Lalu apa yang ditinggalkan Nabi SAW? Taraktu fikum amraini. Kutinggalkan pada kamu dua perkara. In tamassaktum bihima. Kalau kamu jaga yang dua ini, lan tadhillu abada. Kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Apa itu? Kitabullah Al-Quran. Alhamdulillah, malam ini hadir pakar-pakar Al-Quran. Di antaranya imam kita di masjid ini, syekh kita, guru kita, langsung dari Son'a, Yaman. Imam tetap di masjid kita. Yang kedua, masih ingat sholat 212? Ingat? Imamnya ada saat ini, yang suaranya seperti Syekh Masyari Rashid, hadir malam ini. Tapi jangan minta nomor HP-nya sekarang. Tunggu selesaikan acara ini. Tanya beliau, berapa nomornya? Minta dengarkan Al-Fatihah. Syekh, tolong dengarkan Fatihah saya. Syekh, tolong dengarkan makharijul huruf saya. Ganteng, wangi, kaya, keren. Ketika suruh baca ayat, coba baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Ada la, ada za, ada ja, ada wa, ada za, ada sa, ada sya, ada sa. Bukan sama. Ribet aja itu bahasa Arab. Buat susah aja itu bahasa Al-Quran. Emangnya ente bahasa Inggris nggak ada makharijul huruf? Ada nggak? Ada. Sehat apa bahasa Inggrisnya? Health. Health.
Itu huruf apa di ujungnya? TH. TH itu apa? Tha. Health. WHO. World Health Organization. Siapa bilang bahasa Inggris nggak ada makharijul hurufnya? Shin. Ada? Ada. Shopping center. Ada. International. Ada. Siapa bilang tidak ada? Cuman kadang orang kalau belajar bahasa Inggris serius, pronunciation. Tapi kalau sudah belajar bahasa Arab, dianggapnya baca Quran itu untuk menghadapi malaikat maut, mungkar nakir. Padahal kita membaca ini apa? Karena Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk yang membedakan yang hak dan yang batil, yang bengkok dan yang lurus. Suatu ketika saya datang ke kantor kedutaan Republik Indonesia di ibu kota Maroko, namanya Rabat. Sebetulnya saya mau ngasih tahu aja saya kuliah di Rabat. Saya pun duduk di kantor kedutaan pagi-pagi. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang tegap tinggi, gagah, matanya biru, rambutnya pirang, hidungnya mancung, kulitnya putih. Bully. Terus dia tanya ke saya, bonjour. Bonjour bahasa Prancis artinya selamat pagi. Bonjour kata dia. Langsung saya jawab, je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Saya tak bisa bahasa Prancis. Good morning saya bilang. Ketika saya bilang good morning, sabahul khair kata dia. Hah? Dia bahasa Arab. Sabahul khair kata dia. Sabahun nur aku bilang. Terus saya tanya, aina ta'allamtul lughatal arabiyyah? Kamu belajar bahasa Arab di mana? Fi Jami'ati Moskow. Saya belajar bahasa Arab di Universitas Moskow. Terus aina ta'malul an? Sekarang ente kerja di mana? Fi safarati Rusia. Saya kerja di kedutaan Rusia di Maroko. Ternyata orang Rusia, anak buahnya Vladimir Putin, bisa bahasa Arab. Di Universitas Moskow ada satu fakultas bahasa dan ada satu jurusan bahasa Arab. Alumni bahasa Arabnya ditugaskan di kedutaan-kedutaan Rusia di negara-negara Arab. Makanya mereka bisa diplomasi. Gimana mau berdiplomasi nggak bisa bahasa Arab? Salasa raka'atin. Rupanya mau ngasih tahu tinggal di hotel lantai 3. Taunya cuma salasa raka'atin, arba'a raka'atin. Iya kalau lantai 3, lantai 4. Kalau lantai 7 daur kam, lantai berapa? Al-maghrib wal isya. Makanya bahasa Arab, mereka belajar bahasa Arab bukan mau masuk surga. Mereka belajar bahasa Arab karena ingin menggali peradaban Arab, ingin berdiplomasi, ingin berbisnis negara. Mereka tidak mencari akhirat. Bagaimana kita dengan kitab suci kita? Maka kalau ada masyarakat di lingkungan masjid apa nih? Hah? Masjid Al-Ikhlas. Kalau ada masyarakat jamaah lingkungan Masjid Al-Ikhlas nggak bisa bahasa Arab, apa gunanya imam kita langsung datang dari Yaman belajar bahasa Arab? Saya khawatirnya malah imam kita yang lancar bahasa Indonesia. Manfaatkan kesempatan ini. Untuk awal-awal itu nggak lancar nggak apa-apa. Itu sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang menjadi pahlawan devisa di Saudi Arabia, di Kuwait. Itu saya tanya, kalian bisa bahasa Arab ini gimana ceritanya? Terpaksa Ustaz. Dulu waktu di Indonesia mondok, enggak SMA. Terus gimana? Awal-awalnya Ustaz, saya disuruh tuan saya beli daging sapi, daging laham, sapi bagar, laham bagar, laham bagar, laham bagar, laham bagar. Sampai di supermarket ingat lahamnya, bagarnya lupa. Terus yang tukang supermarket nanya, laham, mau beli daging apa? Laham mo. Tapi sejak itu dia menjadi ingat, awalnya terpaksa, tapi lama-lama jadi bisa. Gimana kita mau memahami kitab suci kita kalau cuma baca terjemah saja? Oleh sebab itu tidak ada kata-kata terlambat kalau akang mau atuh. Maka belajar terus belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis Nabi SAW. Itu kata-kata hikmah ditulis dalam kitab tafsir An-Naisaburi. Tutullah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan kita
Pak Ustadz, saya ini orangnya bodoh, nggak belajar agama, dulu nggak dididik di pesantren, saya sakit hati Pak Ustadz. Maka saya balas sakit hati saya. Anak saya mesti ikut pondok tahfiz Quran. Amin. Anak saya belajar dengan Syekh Imam dari Yaman. Amin. Gitu. Ini sekarang ada juga orang tua, Pak Ustadz, saya ini bodoh, maka saya balas anak saya mesti lebih goblok dari saya. Gimana kita? Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu akan dituntut, setiap kamu akan ditanya tentang anak-anakmu. Kau pikir kau selamat dengan tahajudmu, baca Quranmu, zikirmu, kalau anak-anakmu tak pandai baca Quran? Habis maghrib ke isya 45 menit, waktu stop, bukti cinta pada Nabi SAW. Panggil anak, sini. Baca. Sudah berapa juz? 5 apa? 5 juz? Enggak, Iqra 5. Apa sih? Anak nomor 2, sini. Sudah mana? Anak nomor 3, sini. Istri, oh my dear, my darling, buah hati belayan jiwa, sini. Habis sudah semua? Udah, pulang. Tapi papa belum baca. Papa, waktu kita nggak cukup. Nah, gitu. Padahal bapaknya nggak pandai baca Quran. Nggak apa-apa, tapi diam-diam datang ke masjid. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Saya mau belajar baca Quran Imam, ya. Tapi dengan syarat ya Pak Imam, kita 4 mata aja. Kata Pak Imam, jangankan 4 mata, 3 bisa baca. Ini mereka hafal Quran 30 juz, baca. Bapak pun baca serius. Bapak pulang ke rumah, istrinya senyum-senyum. Papa sedang belajar sama Pak Imam kan? Loh, kok mama tahu? Ada CCTV di bawah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar lagi dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di mana letaknya? Di mana bacaan? Di mana letaknya? Letakkan ujung lidah di ujung gigi. Mohon maaf Pak Ustadz, permisi, mau kemana? Gigi tinggal di rumah. Jangan tersinggung sakit hati karena usia sudah lanjut, tetap dapat pahalanya. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Wa likulli harfin asyru amsalha. Setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim. Berapa huruf? 30 lah brother. 1 huruf 10, 2 huruf 20, 3 huruf 30. Maka yang tak lancar jangan sakit hati, karena makin tak lancar makin banyak pahalanya, betul? Alam nashrah laka sadrak, dikit. Tapi coba nggak lancar. Alam nashrah. Tapi jangan tiap hari nggak lancar. Sekali-sekali dalam masa proses belajar, nggak apa-apa. Datang untuk pertama dengar aja dulu. Dengar aja gimana cara dia membaca. Oh gitu caranya. Besok mulai praktekkan. Semua berawal dari mendengar, setelah itu melihat, setelah itu mempraktekkan, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan-kemudahan insya Allah. Amin. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama para malaikat. Pandang ke kanan malaikat, kiri ke malaikat, depan malaikat, belakang malaikat, tengok ke dinding, ada Ustaz Somad. Kenapa aku bisa bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir baca Quran. Ada orang tua di atas kepalanya tajum minan nur, mahkota dari cahaya, mahkota dari cahaya, mahkota dari cahaya. Kenapa dapat mahkota dari cahaya? Karena anaknya penghafal Quran, karena anaknya menolong orang, karena anaknya inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Jaga warisannya Al-Quran. Tapi ada warisan yang nampak zahir nyata, masjid dijaga. Masjid Al-Ikhlas tak ada kurangnya lagi. Kalau mau dicari-cari kekurangannya nggak ada sama sekali. Sampai batu, ini batu apa nih cantik sekali? Granit, sampai naik ke atas, sampai Masya Allah, Tabarakallah. Ada lagi yang kurang masjid nih? Ada Pak Ustadz, pagarnya belum siap. Betul? Ustaz kok tahu? Oh, saya punya pandangan batin. Oleh sebab itu maka jaga masjid, jaga. Ada masjid cantik, kamar mandi nggak ada. Semua yang masuk sholat kebelet semua.
Oleh sebab itu maka kita berikan apa yang kita bisa berikan. Ada uang, berikan uang. Ada semen, kasih semen. Nggak bisa ikut ngaduk semen, nggak bisa ikut gotong royong, nggak juga bisa mati aja. Nah, siap ngasih bantuan untuk masjid? Nah, yang bilang siap, kirim ke nomor rekening berikut ini. Sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sebelum malaikat maut mencabut nyawa Anda. Lebih cepat, lebih baik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mulai jam 9, sekarang jam 10, kurang-kurang dikit, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda akhir zaman sudah bermunculan. Bagaimana ikhtiar untuk menangkal? Jangan ketemu Dajjal. Dajjal jangan dicari, kalau ketemu jangan lari. Pertama, hafal 10 ayat pangkal surat Al-Kahfi. Kedua, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu min nur ma bainal jumu'ataini. Dibaca Jumat ini, maka Allah berikan pencerahan sampai Jumat berikutnya. Apa makna diberikan cahaya? Bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sekarang jangankan Dajjal KW aja datang kita udah bingung. Apalagi Dajjal original. Hafal 10 ayat, baca surat Al-Kahfi, dan sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Tapi kalau mau full jangan sampai di situ, tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa man ta'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tambah lagi 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakan yang dulu. Dajjal tak usah terlalu kau pikirkan. Yang penting kau siapkan aja amal soleh. Allah yang akan menolong kita. Intan surullaha yansurkum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Tapi ngomong la haula wa la quwata billah itu setelah beramal. Ini kadang belum beramal. Apa usahamu? La haula wa la quwata. Apa boleh berdoa saat bintang berekor kita mohon jatuhkan di rumah kita supaya tidak terasa sakitnya? Nampak bintang berekor jatuh, doa. Itu ajaran dari mana kau dapat itu? Itulah terlalu banyak nonton film hantu. Itu bukan ajaran agama kita. Nampak bintang berekor jatuh, berdoa. Bukan. Kapan saat makbul berdoa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Hadis riwayat Muslim. Faksiru fi du'a. Paling afdal berdoa adalah ketika sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa dalam hati saja sujud. Allahu akbar, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Habis itu minta kepada Allah apa yang perlu diminta. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang paling afdal kalau di multazam. Iya kalau orang kaya bisa haji umroh. Kalau nggak bisa, doa paling afdal malam sholat tahajud. Iya kalau malamnya sunyi. Dulu ya jam 2 malam sunyi sepi. Sekarang jam 2 malam berdoa. Ya Allah, gol. Orang senang nonton Manchester United, Liverpool. Jam 2 malam. Nggak ada sepinya dunia ini sekarang. Malam macam siang, siang macam malam. Orang begadang. Oleh sebab itu maka jangan tunggu malam, jangan tunggu pagi. Yang penting ada kesempatan, ambil air wudhu, sholat di sujud terakhir, minta kepada Allah. Kalau teman tak lagi bisa menjadi kawan, kalau dunia tak lagi menjadi ramah, kalau tak lagi ada orang bisa mendengar, maka berbisiklah ke bumi. Insya Allah pintu-pintu langit akan terbuka mendengar doa-doa. Bukan dapat saya dari hadis, tapi dari grup WhatsApp. Sebagai umat Islam, kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Ini mau nanya apa preambul pembukaan? Namun bagaimanakah upaya menghadapi ghazwul fikri? Ghazwu perang, fikri pemikiran. Ghazwul fikri perang pemikiran.
Itu maksud saya kasih tahu supaya jangan dikasih nama anak nanti. Lahir anak, oh kemarin ada ustaz ceramah, bagus kalimatnya. Apa? Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri artinya perang pemikiran. Bahasa lainnya brainwash, brain otak, wash cuci, brainwash cuci otak. Kulitnya kulit kita, wajahnya wajah kita, tapi otaknya sudah dicuci pakai deterjen barat. Nauzubillah. Perang pemikiran yang gencar dilakukan musuh Allah, meracuni pemikiran umat Islam. Bagaimana melindungi keluarga dari ghazwul fikri, perang pemikiran tersebut? Maka mesti mendalami agama Islam. Paling tidak dalam pelajaran sekolah harus ada 5. Pertama, akidah akhlak. Yang kedua, Quran hadis. Yang ketiga, fikih. Yang keempat, sejarah Islam. Yang kelima, bahasa Arab. Kalau di sekolah itu ada 5 pelajaran, masukkan. Kalau tidak ada, cari sekolah lain. Kalau mahal, cari yang tadi. Maka anggota dewan, legislatif, DPR harus memperbaiki kualitas pendidikan anak Islam Indonesia. Allahu Akbar, jangan tepuk tangan. Tepuk tangan dalam masjid dah boleh. Yang udah tepuk tangan tadi ganti. Kalau ada macam-macam, Allahu Akbar, nah gitu langsung. Pas tangannya mau tepuk tak jadi, Allahu Akbar. Nah, itu dia. Sampai mana tadi? Lupa. Ustaz, sekarang sekolah anak, Bapak nanti pulang ke rumah, lihat jadwal pelajaran SMP, SD, SMA. Pendidikan agama Islam 2 jam sampai 4 jam seminggu. Mau dapat apa? Itulah nanti dia jadi sekuler liberal. Umur 40 dia mulai mencari agama. Sudah punya rumah, sudah punya anak, sudah punya mobil, sudah tenang, tapi agama dia hilang, rapuh. Tapi kalau dibekali dari awal, tidak ada solusi selain pondok pesantren. Tak sanggup pondok pesantren, Islamic boarding school. Sama Pak Ustaz? Iya betul sama. Full day, masuk pagi, pulang petang. Yang penting ada 5 pelajaran. Quran hadis, akidah akhlak, sejarah Islam, fikih, bahasa Arab. Barulah dia insya Allah akan selamat dari ghazwul fikri. Kalau tidak, na'udzubillah, bisa-bisa dia menjadi ateis. Tidak, Tuhan, isma, keyakinan. Keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Tidak ada itu Tuhan. Dia tetap ikut hari raya dengan kita. Dia tetap ikut makan ketupat dengan kita, tapi tidak meyakini ajaran agama Islam. Nauzubillah, murtad. Nauzubillah, nauzubillah, semua nauzubillah. Ya Allah, selamatkan anak cucu kami daripada liberal sekuler. Apa makna Islam rahmatan lil alamin? Kenapa Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin? Kalau begitu Nabi Muhammad rahmat hanya bagi orang Islam. Ketika Nabi akan melepas pasukan menuju Mu'tah, apa nama tempatnya? Mu'tah, bukan Muntah. Mu'tah. Apa pesan Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami'. Kalian akan berjumpa dengan pendeta-pendeta di rumah-rumah ibadah non-muslim. La ta'ridu lahum. Jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a. Jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wala syaikhan faniya. Jangan bunuh orang tua renta. La taqiranna nahlan. Jangan cabut pohon korma. La taqta'unna sajaratan. Jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan. Jangan hancurkan rumah. Adakah aturan perang seperti ini zaman dulu? Gak ada. Zaman dulu kalau sudah perang, ratakan rumahnya dengan tanah, bunuh laki-lakinya, ambil anak gadisnya. Kiki. Tapi Nabi SAW jangan ganggu pendeta, jangan bunuh anak kecil, jangan cabut pohon korma, jangan potong pokok kayu, jangan hancurkan rumah. Adakah pendeta dapat rahmat dengan datangnya Muhammad SAW? Ya, tak boleh diganggu, karena mereka bukan objek perang. Itu salah satu makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak usah cerita bagaimana Nabi memuliakan orang tua, memuliakan ulama. Sedangkan dalam perang yang hancur lebur saja pun
dia tetap mengajarkan keselamatan, kedamaian. Makanya agama kita ini namanya bukan Muhammadinism, bukan ajaran Muhammad dikatakan, tapi agama kita ini waraditu lakumul Islam. Islam diambil dari kata salam. Salam artinya peace, damai. Pipis kencing. Peace, damai. Islam ini agama damai. Allah yang kita sembah itu namanya Maha Damai. Allahumma antas salam. Dari mana kedamaian? Dari Dia. Wa minkas salam. Kedamaian akan kembali kepada Dia. Wa ilaika ya'udus salam. Damaikanlah kehidupan kami ya Allah. Fa'aina rabbana bisalam. Masukkan kami ke dalam tempat yang paling damai. Wa adkhilnal jannata darussalam. Siapa itu orang muslim ya Rasulullah? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Lidahnya tidak menyakiti hati orang, tangannya tidak mengganggu orang. Itulah orang Islam. Kalau ada orang mengaku Islam, sholatnya rajin, puasanya banyak, tapi mengganggu orang, Islam apa tak Islam? Bukan Islam. Apakah anak maaf? Anak maaf? Apakah anak maaf hasil hubungan di luar nikah dapat menjadi anak soleh soleha dan menghafal Quran jika kedua orang tuanya sudah bertaubat dan memberikan nafkah halal? Ada nggak anak zina? Tidak ada anak zina. Yang berzina itu anaknya apa bapaknya? Bapaknya. Anak itu suci. Mana dalilnya? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun yang lahir ini melainkan dalam keadaan fitrah. Ma makna fitrah? Apa arti fitrah? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratul Islam. Anak itu sudah lahir membawa fitrah Islam, suci, bersih. Fa abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya menyebabkan dia menjadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Maka jangan katakan dia anak zina, karena yang melakukan perbuatan dosa itu adalah bapak dan ibunya. Oleh sebab itu anak ini suci. Dia bisa menjadi penghafal Quran, dia bisa menjadi imam. Jangan cari-cari asal usulnya. Dia adalah orang-orang yang baik, tapi perbuatan orang tuanya itu. Kalau orang tuanya bertobat gimana Pak Ustaz? Illa man taba, siapa yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah. Kalau dia bertobat, beriman, beramal soleh, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosa diganti Allah dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Andai pernah berdosa, segera bertaubat nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ini dari pergaulan bebas. Saya seandainya ditawarkan malaikat lagi, hai Abdul Somad, mau nggak muda lagi? Nggak sanggup saya. Zaman saya muda dulu, untuk kenalan sama perempuan susah. Belum mau dekat aja mau gemeter. Nama. Zaman sekarang tinggal ketik WhatsApp, tinggal cari di FB, cari namanya, cari langsung makan bakso 2 kali selesai. Luar biasa. Makanya kalau di zaman edan begini, zaman internet, Twitter, zaman warnet, zaman game online, mudahnya komunikasi dengan perempuan. Masih ada anak muda yang datang maulid, masih ada anak mengidolakan ustadz, masih ada anak yang selamat dari narkoba, masih ada anak yang mau sholat di masjid. Itulah nikmat yang terbesar. Maka orang tua mesti bersyukur punya anak yang soleh. Ini yang hadir malam ini semuanya soleh-soleh semua. Maka jaga kesolehan kalian itu semuanya anak-anakku. Tapi cuman sekarang banyak juga pertanyaan-pertanyaan ke saya. Ustadz, saya sudah ikut pengajian Ustadz, tapi ayah saya melarang, katanya nanti jadi anak radikal. Ustadz, saya sudah ngaji Ustadz, tapi kata mama saya nggak usah pakai jilbab, nanti payah cari suami. Ustadz, saya sudah ngaji Ustadz, tapi kata ayah saya dia nggak sholat. Jadi saya lihat sekarang ini dunia sudah terbalik. Bukan kenakalan anak muda, tapi kenakalan orang tua. Mudah-mudahan orang tuanya taubat segera.
Ini banyak orang-orang tua ini belum juga bertobat. Padahal malaikat maut sudah mau menarik nyawanya pagi, sore, siang, malam. Dia nggak tahu malaikat maut itu sudah mengedipkan matanya ke mata dia. Kapan lah kau mau kucabut? Taubat nasuha, tak ada jalan lain. Tapi kalian yang muda-muda jangan mentang-mentang udah ngaji, udah berilmu, udah pandai baca Fatihah, udah istiqamah, pulang ke rumah menceramahi orang tua. Pulang pengajian, papa, mama sini duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai calon penghuni neraka. Bukan begitu. Mereka adalah orang tua kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu mengajakmu untuk mempersekutukan aku, untuk kafir, fala tuti'huma. Jangan kau patuh kepada mereka. Terus gimana? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bergaul dengan baik dan berbakti kepada orang tua. Jangan lawan orang tua, jangan lawan mereka. Menangis tengah malam, doakan mereka supaya dapat hidayah, supaya hatinya lembut mau ngaji, supaya hatinya lembut mau baca Quran, supaya hatinya lembut mau pakai jilbab yang belum pakai jilbab. Mama, pakai jilbab, ma. Ngapain atur-atur mama? Kamu aja saya mama yang melahirkan. Iya, ma, nampaknya malaikat maut udah dekat, ma. Apa? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad hanya mampu menyampaikan sekelumit dari maulid Nabi. Makanya mumpung masih bulan maulid, nanti ada maulid di masjid sana, datang. Ada maulid lagi, datang. Ada maulid lagi, datang. Mudah-mudahan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jangan lupa subscribe, like, and share.